Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina dengan NIM 2103231, mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6A. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dipelajari, yaitu pertemuan 15 tentang studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu studi kelayakan bisnis adalah analisis mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menentukan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Proses ini melibatkan berbagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang biasanya diperhitungkan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi kita harus mengetahui dan menganalisis pasar, yaitu dengan mengkaji potensi pasar, segmentasi pasar, kebutuhan, dan keinginan konsumen serta persaingan yang ada. Selanjutnya itu ada proyeksi keuangan, membuat perkiraan pendapatan, biaya, keuntungan, arus kas, dan analisis titik impas. Yang terakhir itu ada sumber daya, evaluasi ketersediaan dan biaya sumber daya yang dibutuhkan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor teknologi dalam bisnis, itu kelayakan teknis. Menilai apakah teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersedia dan dapat diimplementasikan dengan sukses. Selain itu, ada inovasi dan keberlanjutan. Menilai kemampuan bisnis untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan menjaga keberlanjutan operasional. Selain faktor ekonomi dan faktor teknologi, faktor hukum juga mempengaruhi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada peraturan dan regulasi, memastikan bahwa bisnis mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku, termasuk perizinan, pajak, dan undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu ada kepatuhan hukum yang harus dipatuhi. Kepatuhan hukum ini mengevaluasi resiko hukum yang mungkin timbul dan strategi untuk mengatasinya. Selain itu ada faktor penjadwalan. Perencanaan waktu, membuat jadwal yang realistis untuk pelaksanaan bisnis, termasuk timeline untuk penyelesaian proyek, pengembangan produk, dan pemasaran. Selain perencanaan waktu, kita harus juga memanajemen proyek, mengatur sumber daya dan aktivitas untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Studi kelayakan bisnis ini biasanya menghasilkan laporan yang komprehensif yang digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan rencana bisnis tersebut. Laporan ini juga dapat membantu dalam menarik investor dan mendapatkan pembiayaan untuk proyek yang diusulkan. Adapun tujuan utama studi kelayakan bisnis, yang pertama itu menghindari resiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai resiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis sebelum proyek tersebut dimulai. Dengan memahami potensi resiko seperti perubahan pasar, persaingan, perubahan regulasi, dan resiko finansial, pengusaha dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari atau memitigasi resiko-resiko tersebut. Analisis ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan mengalami kerugian besar. Nah, yang kedua itu ada memudahkan perencanaan. Proses studi kelayakan bisnis melibatkan perencanaan yang rinci dan menyeluruh. Hal ini mencakup perencanaan operasional, pemasaran, finansial, dan sumber daya manusia. Dengan memiliki rencana yang jelas dan terstruktur, bisnis dapat mengatur alokasi sumber daya dengan lebih efisien,
menetapkan target dan sasaran yang realistis, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Perencanaan yang baik juga membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan. Yang ketiga itu ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Studi kelayakan bisnis memberikan panduan yang jelas dan rinci tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan proyek atau bisnis. Dengan adanya rencana pelaksanaan yang komprehensif, tim manajemen dan karyawan dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Hal ini memastikan bahwa semua aspek bisnis berjalan sesuai dengan rencana, mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, studi ini juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang sukses. Yang keempat itu ada memudahkan pengawasan. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, manajemen dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek atau bisnis. Studi ini menyediakan indikator kinerja, kunci atau KPI, dan metrik yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan proyek. Pengawasan yang efektif memungkinkan manajemen untuk segera mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau penyimpangan dari rencana yang telah diterapkan. Hal ini membantu menjaga proyek tetap berada di jalur yang benar dan memastikan pencapaian tujuan bisnis. Yang kelima itu ada memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis berperan penting dalam proses pengendalian. Dengan memiliki rencana yang jelas dan indikator kinerja yang terdefinisi, manajemen dapat mengambil tindakan korektif secara tepat waktu jika terjadi penyimpangan atau masalah. Pengendalian yang baik memungkinkan bisnis untuk tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Selain itu, pengendalian yang efektif membantu dalam memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis adalah alat yang sangat penting bagi pengusaha dan manajemen untuk memastikan bahwa bisnis yang direncanakan memiliki peluang sukses yang tinggi dengan mengidentifikasi dan menganalisis resiko, merencanakan dengan rinci, memudahkan pelaksanaan dan pengawasan, serta memastikan pengendalian yang efektif. Studi kelayakan bisnis membantu dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk keberhasilan jangka panjang. Dari tujuan studi kelayakan bisnis tersebut, ada juga manfaat dari studi kelayakan. Bagi investor, studi kelayakan bisnis memiliki banyak manfaat yang dapat membantu pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan yang tepat mengenai proyek atau usaha yang direncanakan. Salah satu manfaat utama adalah mempermudah proses pencairan pendanaan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai manfaat ini dan beberapa manfaat lainnya di studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu mempermudah pencarian pendanaan. Jika hasil studi kelayakan bisnis menunjukkan bahwa proyek atau usaha tersebut layak direalisasikan, langkah selanjutnya adalah mencari pendanaan. Studi kelayakan yang komprehensif dan terperinci dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menarik investor atau pemilik modal. Ada beberapa cara bagaimana studi kelayakan bisnis dapat membantu dalam mencari pendanaan. Yang pertama itu ada kepercayaan investor. Investor lebih cenderung untuk menanamkan modal mereka pada proyek yang telah melalui analisis kelayakan yang menyeluruh. Studi kelayakan memberikan bukti bahwa proyek tersebut telah dipertimbangkan dengan matang dan memiliki potensi untuk sukses. Selain itu ada dokumentasi yang kuat. Laporan studi kelayakan biasanya mencakup analisis pasar, proyeksi keuangan, rencana operasional, dan analisis resiko.
Dokumentasi yang lengkap ini memberikan gambaran yang jelas tentang potensi, keuntungan, dan resiko, membantu meyakinkan investor tentang prospek proyek. Dan selanjutnya tuh ada perencanaan keuangan. Studi kelayakan memberikan proyeksi keuangan yang rinci, termasuk estimasi pendapatan, biaya, dan arus kas. Informasi ini penting bagi investor untuk memahami bagaimana dan kapan mereka bisa mengharapkan pengembalian investasi. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan. Laporan ini juga mencakup strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, menunjukkan bahwa manajemen telah merencanakan dengan baik dan siap untuk menavigasi lingkungan bisnis. Adapun mengidentifikasi peluang dan ancaman. Studi kelayakan bisnis membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis, serta ancaman yang perlu diwaspadai. Dengan memahami lingkungan pasar dan faktor eksternal lainnya, bisnis dapat merumuskan strategi untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan dampak dari ancaman. Yang ketiga itu ada meningkatkan keputusan manajemen. Proses studi kelayakan bisnis memberikan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan manajemen. Dengan memiliki data dan analisis yang komprehensif, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Yang keempat tuh ada meningkatkan efisiensi operasional. Studi kelayakan membantu dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang mungkin dihadapi, bisnis dapat mengembangkan rencana operasional yang lebih efektif dan efisien, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan produktivitas. Adapun mengurangi resiko kegagalan. Dengan menganalisis semua aspek dari proyek atau bisnis yang direncanakan, studi kelayakan membantu mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka menjadi besar. Ini memungkinkan bisnis untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan menyiapkan rencana kontingensi untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, sehingga mengurangi resiko kegagalan. Dan adapun juga meningkatkan kepercayaan stakeholder. Stakeholder seperti investor, karyawan, dan mitra bisnis yang akan lebih percaya pada proyek yang telah melalui proses studi kelayakan yang menyeluruh. Kepercayaan ini penting untuk membangun hubungan yang kuat dan mendukung kolaborasi yang positif. Secara keseluruhan, studi kelayakan bisnis adalah alat penting yang memberikan berbagai manfaat untuk mendukung keberhasilan dan pertumbuhan bisnis. Dengan membantu dalam pencarian pendanaan, mengidentifikasi peluang dan ancaman, meningkatkan keputusan manajemen, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kegagalan, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Studi kelayakan bisnis berperan penting dalam memastikan bahwa bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu mencapai tujuan-tujuannya. Bagi pihak kreditor, studi kelayakan bisnis memiliki banyak manfaat yang penting dalam berbagai aspek pengelolaan proyek dan keputusan investasi. Salah satunya adalah pendanaan. Ketika pendanaan proyek dipinjam dari bank akan melakukan kajian ulang terhadap studi kelayakan bisnis yang telah dibuat untuk memastikan kelayakan dan keamanan pemberian kredit. Berikut adapun penjelasan mengenai manfaat studi kelayakan bisnis dalam konteks pendanaan proyek dari bank. Manfaat studi kelayakan bisnis dalam pendanaan proyek. Yang pertama, penilaian kelayakan proyek oleh bank. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit, bank akan melakukan kajian mendalam terhadap studi kelayakan bisnis yang telah dibuat oleh perusahaan. Bank akan menilai beberapa aspek penting seperti potensi pasar. Apakah proyek memiliki pasar yang cukup besar dan berkembang? Dan
proyek keuangan, apakah proyeksi pendapatan dan laba realistis dan cukup untuk membayar kembali pinjaman, serta rencana operasional, apakah rencana operasional realistis dan dapat diimplementasikan dengan sukses. Selain itu, dalam studi kelayakan bisnis dilakukan pengelolaan resiko. Bank akan mengkaji resiko yang mungkin dihadapi oleh proyek dan bagaimana manajemen merencanakan untuk mengelola resiko tersebut. Studi kelayakan bisnis yang baik akan mencakup analisis resiko yang komprehensif, termasuk strategi mitigasi resiko yang dapat meningkatkan kepercayaan bank dalam memberikan kredit. Setelah itu adanya evaluasi agunan. Bank akan mempertimbangkan agunan atau jaminan yang dimiliki oleh perusahaan. Agunan ini penting sebagai bentuk keamanan bagi bank. Jika proyek tidak berjalan sesuai rencana dan perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjaman, studi kelayakan yang baik akan mencakup informasi tentang aset-aset dan dapat dijadikan agunan dan nilainya. Adapun yang keempat, kepercayaan dan kredibilitas. Studi kelayakan bisnis yang komprehensif dan menyeluruh meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata bank. Laporan yang terstruktur dengan baik berdasarkan data dan analisis yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan serius dan mengelola proyek dan memiliki rencana yang matang untuk mencapai keberhasilan. Dan selanjutnya ada perencanaan keuangan yang lebih baik. Dengan melakukan studi kelayakan, perusahaan dapat merencanakan keuangan proyek dengan lebih baik. Ini termasuk menentukan kebutuhan dana yang tepat, mengatur arus kas, dan mengelola hutang. Bank akan melihat rencana keuangan ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang dipinjam. Dan yang keenam tuh ada mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan diri. Studi kelayakan membantu mengurangi ketidakpastian terkait proyek dan pendanaan. Dengan memiliki analisis yang mendalam dan rencana yang jelas, manajemen perusahaan dapat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Selanjutnya ada menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan dan pengendalian. Studi kelayakan bisnis menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian proyek. Bank akan menilai apakah perusahaan memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau kemajuan proyek dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan dana yang dipinjam digunakan dengan efisien. Studi kelayakan bisnis memainkan peran kunci dalam pendanaan proyek, terutama ketika perusahaan mencari pinjaman dari bank dengan menyediakan analisis yang mendalam dan rencana yang terstruktur. Studi kelayakan membantu bank dalam menilai kelayakan proyek, mengelola resiko, mengevaluasi agunan, dan memastikan bahwa dana yang dipinjam akan digunakan secara efektif. Selain itu, studi kelayakan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian proyek, sehingga meningkatkan peluang sukses proyek dan meminimalkan resiko kegagalan. Pihak manajemen perusahaan, studi kelayakan bisnis merupakan alat penting bagi manajemen perusahaan dalam merealisasikan ide proyek dan meningkatkan laba perusahaan. Adapun penjelasan tentang manfaat studi kelayakan bagi pihak manajemen perusahaan, terutama dalam konteks pendanaan dan perencanaan. Yang pertama, merealisasikan ide proyek yang tepat. Studi kelayakan bisnis membantu manajemen dalam menilai apakah ide proyek layak untuk direalisasikan dengan analisis yang mendalam. Manajemen dapat mengidentifikasi potensi keuntungan resiko dan tantangan yang mungkin dihadapi.
Hal ini memastikan bahwa hanya proyek-proyek yang memiliki prospek yang baik yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua, perencanaan pendanaan yang matang. Manajemen perlu mempelajari studi kelayakan bisnis untuk merencanakan pendanaan proyek dengan matang dan mencakup alokasi modal sendiri. Menentukan beberapa banyak modal yang bisa dialokasikan dari sumber internal perusahaan tanpa mengganggu operasi yang ada. Pendanaan dari investor, mencari investor yang bersedia menanamkan modalnya. Studi kelayakan yang kuat dapat membantu meyakinkan investor mengenai potensi proyek. Dan terakhir, pendanaan dari kreditor. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Studi kelayakan membantu dalam menyusun rencana keuangan yang dapat diterima oleh kreditor. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan risiko yang lebih baik. Studi kelayakan bisnis membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek. Dengan memahami risiko secara mendetail, manajemen dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif sehingga mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih informat. Dengan informasi yang komprehensif dari studi kelayakan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Analisis pasar, proyeksi keuangan, dan evaluasi teknis memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal pendanaan dan alokasi sumber daya. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Studi kelayakan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana proyek akan dilaksanakan, dan ini termasuk perencanaan operasional, pengelolaan sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Dengan panduan ini, manajemen dapat mengorganisir aktivitas proyek dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Studi kelayakan yang komprehensif meningkatkan kepercayaan diri dari berbagai stakeholder, termasuk investor, kreditor, dan mitra bisnis. Dengan menunjukkan bahwa proyek telah dianalisis secara mendalam dan memiliki prospek yang baik, manajemen dapat menarik dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang diperlukan untuk kesuksesan proyek. Yang ketujuh, memudahkan pengawasan dan pengendalian. Studi kelayakan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian proyek. Manajemen dapat menggunakan indikator kinerja utama atau KPI dan metrik yang didefinisikan dalam studi untuk memantau kemajuan proyek dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Hal ini memastikan proyek tetap pada jalur yang benar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Studi kelayakan bisnis memberikan berbagai manfaat bagi manajemen perusahaan dalam merealisasikan ide proyek dan meningkatkan laba. Dengan menyediakan analisis yang mendalam dan rencana yang terstruktur, studi kelayakan membantu manajemen dalam merencanakan pendanaan, mengelola risiko, mengambil keputusan yang lebih informat, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun kepercayaan stakeholder. Semua ini berkontribusi pada peningkatan peluang keberhasilan proyek dan pada akhirnya peningkatan laba perusahaan. Adapun pihak pemerintah dan masyarakat dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis bukan hanya penting bagi perusahaan dan menentukan kelayakan proyek dan mengelola risiko, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi. Penyusunan studi kelayakan bisnis harus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah.
karena kebijakan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Berikut penjelasan mengenai manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak pemerintah dan masyarakat dalam rangka tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, mendukung kebijakan pemerintah. Penyusunan studi kelayakan bisnis yang memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat memastikan bahwa proyek atau usaha yang dijalankan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan regional. Dan hal ini mencakup regulasi dan perizinan, memastikan bahwa proyek mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku termasuk perizinan, lingkungan, dan keselamatan. Dan adanya dukungan dan intensif, memanfaatkan dukungan dan intensif yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek-proyek tertentu yang dianggap penting untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Proyek yang layak dan sesuai dengan studi kelayakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memanfaatkan sumber daya lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, mengurangi risiko proyek gagal. Dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam studi kelayakan bisnis, risiko proyek gagal dapat dikurangi. Proyek yang tidak mematuhi regulasi atau yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghadapi hambatan operasional dan legal yang dapat menyebabkan kegagalan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Studi kelayakan bisnis yang komprehensif dan transparan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Hal ini penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan etika dan bertanggung jawab, serta mematuhi standar yang telah diterapkan. Dan yang kelima, meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Studi kelayakan bisnis yang mempertimbangkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kolaborasi untuk sektor publik dan swasta. Dengan bekerja sama, pemerintah dan perusahaan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan inisiatif keberlanjutan. Dan yang ketujuh, memastikan keberlanjutan proyek. Pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan berkelanjutan dalam jangka panjang. Studi kelayakan bisnis yang memperhatikan kebijakan pemerintah dapat membantu memastikan bahwa proyek tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Jadi kesimpulan dari ketujuh item berikut, studi kelayakan bisnis memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, studi kelayakan dapat mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi risiko proyek gagal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengidentifikasi dampak sosial dan lingkungan, meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta memastikan keberlanjutan proyek. Semua ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera bagi masyarakat luas. Tujuan pembangunan nasional. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis, penting untuk menganalisis manfaat dan biaya
yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Analisis ini tidak hanya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa proyek tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Adapun penjelasan lebih rinci tentang aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut. Yang pertama, rencana pembangunan nasional. Studi kelayakan bisnis harus mempertimbangkan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mencakup keselarasan dengan prioritas pembangunan, menilai apakah proyek tersebut mendukung prioritas dan tujuan pembangunan nasional seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor-sektor strategis, dan penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menganalisis bagaimana proyek tersebut akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB atau ekspor. Selanjutnya, distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat. Proyek bisnis yang sukses harus menciptakan nilai tambah yang didistribusikan secara adil dan seluruh masyarakat. Analisis ini mencakup peningkatan pendapatan masyarakat dengan menilai bagaimana proyek tersebut akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terhadap kelompok-kelompok rentan. Dan adapun pemerataan ekonomi, memastikan bahwa manfaat ekonomi dari proyek tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi tersebar luas di seluruh masyarakat. Selanjutnya, nilai investasi per tenaga kerja. Aspek ini menilai efisiensi investasi dalam menciptakan lapangan kerja. Analisis ini mencakup investasi efisiensi, menghitung berapa banyak investasi yang diperlukan untuk menciptakan satu unit lapangan kerja. Proyek yang efisiensi adalah yang memerlukan investasi lebih rendah untuk setiap pekerjaan yang diciptakan. Dan peningkatan keterampilan, menilai bagaimana proyek tersebut akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif terhadap perekonomian. Adapun pengaruh sosial, analisis pengaruh sosial mencakup dampak proyek terhadap masyarakat dan komunitas lokal. Hal ini termasuk memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu menilai manfaat sosial seperti peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Serta dampak negatifnya mengidentifikasi dan mengelola potensi dampak negatif seperti perpindahan penduduk, perubahan pola hidup, atau konflik sosial. Yang terakhir, semi analisis kemanfaatan dan beban sosial. Semi analisis kemanfaatan dan beban sosial adalah pendekatan untuk menilai manfaat dan biaya yang tidak selalu dapat diukur dengan nilai moneter. Hal ini mencakup manfaat non-moneter, menilai manfaat yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan mental, dan stabilitas sosial. Serta beban sosial, mengidentifikasi beban sosial yang mungkin timbul seperti tekanan pada infrastruktur publik, meningkatkan polusi, atau dampak negatif lainnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menyusun studi kelayakan bisnis dengan memperhatikan manfaat dan biaya terhadap perekonomian nasional adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa
Proyek tersebut mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas. Analisis ini mencakup aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial dan semi-analisis kemanfaatan dan beban sosial, membantu memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Hal ini penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Studi kelayakan bisnis ini memiliki proses yang sistematis untuk menilai potensi keberhasilan suatu proyek atau usaha. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti secara berurutan untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dipertimbangkan sebelum memulai proyek. Adapun penjelasan rinci mengenai tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, penemuan ide. Tahap ini adalah titik awal dari studi kelayakan bisnis, di mana ide proyek atau usaha dikemukakan. Pada tahap ini, beberapa langkah penting yang harus diambil yaitu mengidentifikasi peluang, menganalisis peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan produk atau layanan baru, dan kreativitas dan inovasi. Mengembangkan konsep-konsep inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar atau memecahkan masalah yang ada. Brainstorming melibatkan tim dalam sesi brainstorming untuk mengembangkan dan menyaring ide-ide potensial. Dan kedua itu ada tahap penelitian. Pada tahap ini, penelitian mendalam dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menilai kelayakan ide yang diusulkan. Tahap ini melibatkan beberapa langkah subtahap. Yang pertama, mengumpulkan data. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber daya melalui survei, wawancara, atau observasi. Sedangkan sumber data sekunder, data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan industri, statistik pemerintah, dan publikasi akademis. Adapun mengolah data dengan memasukkan teori-teori yang relevan. Analisis statistik dan analisis teori. Analisis statistik menggunakan metode statistik untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Sedangkan aplikasi teori menerapkan teori-teori bisnis, ekonomi, dan manajemen yang relevan untuk menginterpretasi data yang dikumpulkan, serta menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Memiliki 3 cakupan. Yang pertama, analisis SWOT, analisis keuangan, dan analisis pasar. Analisis SWOT menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan ide proyek. Analisis keuangan melakukan proyeksi keuangan termasuk perkiraan biaya, pendapatan, arus kas, dan tingkat pengembalian investasi. Serta analisis pasar, menilai ukuran pasar, segmen pasar yang ditargetkan, dan dinamika kompetisi. Adapun tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, hasil penelitian dianalisis untuk menilai apakah ide proyek layak untuk dilanjutkan atau tidak. Dan termasuk penilaian resiko, mengidentifikasi dan menilai resiko yang terkait dengan proyek dan mengembangkan strategi mitigasi. Evaluasi kelayakan finansial, menghitung indikator keuangan seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period.
periode untuk menilai kelayakan investasi. Yang keempat itu ada tahap pengurutan usulan yang layak. Pada tahap ini, usulan-usulan proyek yang telah dievaluasi diurutkan berdasarkan tingkat kelayakan dan mencakup prioritas proyek, mengurutkan proyek berdasarkan potensi pengembalian, resiko, dan keselarasan dengan tujuan strategi perusahaan. Selain itu, seleksi proyek, memilih proyek-proyek yang paling layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Serta tahap rencana pelaksanaan. Setelah proyek-proyek yang layak dipilih, tahap berikutnya adalah menyusun rencana pelaksanaan yang rinci. Hal ini mencakup penyusunan jadwal, alokasi sumber daya, dan rencana manajemen risiko. Penyusunan jadwal menyusun jadwal pelaksanaan proyek dengan menetapkan milestone dan deadline. Alokasi sumber daya menentukan kebutuhan sumber daya, manusia, finansial, dan material, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Rencana manajemen risiko mengembangkan rencana untuk mengelola risiko yang diidentifikasi selama tahap evaluasi. Serta tahap pelaksanaan. Tahap terakhir adalah pelaksanaan proyek yang telah direncanakan. Ini melibatkan implementasi rencana, pengawasan dan pengendalian, evaluasi kinerja, dan implementasi rencana ini melaksanakan rencana yang telah disusun dengan mengordinasikan semua aktivitas yang terlibat. Pengawasan dan pengendalian memantau kemajuan proyek atau berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Evaluasi kinerja menilai kinerja proyek setelah selesai untuk menentukan apakah tujuan proyek telah tercapai dan belajar dari pengalaman untuk proyek di masa depan. Studi kelayakan bisnis merupakan proses yang kompleks dan berurutan yang melibatkan penemuan ide, penelitian, evaluasi, pengurutan, usulan yang layak, perencanaan pelaksanaan, dan pelaksanaan proyek. Seperti tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proyek yang dipilih tidak hanya layak tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan dan para stakeholder. Nah, di sini kita akan bahas ulang mengenai aspek-aspek studi kelayakan baik dari segi finansial maupun non-finansial. Aspek finansial, studi kelayakan bisnis secara finansial bertujuan untuk mengevaluasi potensi keuangan suatu proyek atau usaha, dan beberapa indikator utama yang digunakan dalam analisis ini meliputi analisis aliran kas atau cash flow. Aliran kas merupakan jumlah uang yang masuk dan keluar dari perusahaan selama periode waktu tertentu. Dalam konteks studi kelayakan bisnis, aliran kas diproyeksikan untuk menilai kemampuan proyek dan menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutup biaya operasional, pembayaran utang, dan memberikan keuntungan kepada investor. Memastikan adanya aliran kas positif sangat penting untuk menjaga likuiditas dan berkelanjutan operasional proyek. Dan adapun net benefit cost ratio atau net B per C ratio. Net benefit cost ratio ini merupakan rasio antara manfaat bersih atau net benefit yang diperoleh dari proyek dengan biaya cost yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi ekonomi proyek
di mana nilai yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek dianggap layak dilaksanakan. Adapun payback periode adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal dan arus kas bersih yang dihasilkan oleh proyek. Semakin pendek payback periode, semakin cepat investasi dapat dikembalikan, yang biasanya dianggap sebagai indikator keberhasilan dan tingkat investasi. Penggabungan analisis finansial dan non-finansial dalam studi kelayakan bisnis memungkinkan pengambil keputusan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang potensi keberhasilan, resiko, serta dampak proyek terhadap berbagai aspek yang relevan. Dengan demikian, studi kelayakan yang komprehensif memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan membantu keputusan investasi yang tepat dan strategis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.